Nah, inilah proses pengeringan yang dilakukan oleh petani di tempat khusus agar tidak terkena bakteri atau jamur atau debu dan kotoran dari motor maupun di jalan-jalan. Nah, pertama-tama petani merapikan padinya itu menggunakan serok kayu agar padinya itu tersusun rapi. Nah, itu dialasi supaya tidak kotor saat dia dijemur. Nah, dijemurnya di bawah matahari yang sangat terik di siang hari. Setelah proses pengeringan atau penjemuran, terdapat proses penggilingan padi. Proses penggilingan padi terdapat dua macam. Di dalam video di atas merupakan proses pembersihan. Bulir padi dimasukkan ke dalam alat penggiling yang kemudian digiling memisahkan antara bekatul dengan berasnya. Bekatul yang sudah terpisahkan dengan alat penggiling tersebut dimasukkan ke dalam ember yang sudah disediakan. Berikut ini adalah mesin penggilingan yang kedua. Setelah melalui step yang pertama, berikutnya masuk ke proses penggilingan kedua yaitu penggilingan halus. Jika bekatul ikut dihilangkan bersama sekam, maka menghasilkan beras putih. Setelah melalui proses yang pertama, lalu masuk mesin yang kedua dengan memasukkan hasil proses yang pertama melalui mesin bagian atas hingga keluar menjadi beras putih. Proses ini bertujuan untuk menghilangkan lapisan aleuron dan menghasilkan beras putih yang lebih halus dan siap untuk dikonsumsi. Setelah proses penggilingan selesai, selanjutnya adalah proses penyimpanan beras. Pengemasan dalam karung dilakukan secara manual oleh petani. Bagian karung yang terbuka dijahit tangan hingga tertutup rapat dan disimpan di dalam gudang penyimpanan. Dalam gudang beras sering juga diserang oleh hama bubuk. Biasanya hama bubuk ini menyerang beras yang tidak kering benar saat pengeringan. Selain itu, hama bubuk pun menyukai tempat lembab, sehingga ruangan gudang harus kering, yang dilengkapi dengan ventilasi udara. Penumpukan karung berisi beras di dalam gudang pun harus ditata sedemikian rupa agar beras yang sudah lebih dahulu disimpan dapat mudah keluar lebih awal. Menurut kami, proses yang sudah dilakukan oleh petani sudah sesuai dengan prosedur, karena petani tersebut memiliki tempat khusus untuk proses pengeringan gabah atau berasnya itu sendiri. Karena jika dilakukan di jalan, akan terkontaminasi dengan debu maupun akan terkontaminasi dengan banjir. Proses pengeringan juga tidak boleh bersebelahan dengan kandang ternak, agar untuk mencegah atau meminimalisir adanya kontaminasi. Kesimpulannya bisa kami ambil menurut kelompok kami berdasarkan video yang sudah tertera, penggilingan padi yang dilakukan di dalam video tersebut sudah mencangkup standar proses pasca panen penggilingan padi. Hal ini dikarenakan pada penggilingan di dalam video tersebut dilakukan sebanyak 2 kali sehingga menghasilkan padi yang memiliki kualitas yang bersih dan aman dikonsumsi untuk masyarakat. Proses pasca panen padi di daerah Kudus didapatkan hasil pada saat proses penggilingan hanya menggunakan alas semen tanpa adanya alas lain seperti terpal. Menurut kami, jika petani menggunakan semen sebagai alas pengeringnya untuk mengurangi pengaruh lantai semen yang terlalu panas, maka tebal lapisan dianjurkan sekitar 5-7 cm. Padi harus sering dibolak-balik secara merata minimal 2 jam sekali. Alangkah baiknya lagi jika petani menggunakan terpal sebagai alas untuk mengurangi kadar air pada gabah, mudah mengarungi pada akhir penjemuran dan memudah memindahkan apabila terjadi hujan. Menurut kami, tempat dan alat penggilingan beras kurang bersih sehingga beras yang dihasilkan akan terkontaminasi dengan kerikil dan kotoran. Selanjutnya, untuk tempat penyimpanan beras kurang teratur sehingga beras susah dibedakan antara beras lama dan baru dikemas. Sebaiknya, tempat penyimpanan dapat direnovasi menjadi lebih baik untuk mempertahankan kualitas dan karung beras ditumpuk dengan rapi sesuai pada saat diproduksi untuk memudahkan pengiriman.